Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ainul Yakin dari kelas 1 Perbankan Syariah D dengan NIM 2141102020035. Di sini saya akan membahas mengenai kontribusi ilmu kalam terhadap pengembangan kecerdasan spiritual mahasiswa. Sebelumnya, apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan, ketauhidan, atau keesaan Tuhan. Kalam sendiri menurut lughat ialah omongan atau perkataan. Ilmu kalam sebagaimana didefinisikan oleh Al-Ijal adalah ilmu yang memberi kemampuan untuk membuktikan kebebasan akidah agama Islam dengan mengajukan hujah guna melenyapkan keraguan-keraguan. Dalam kaitan ini, ilmu kalam di samping membahas soal keesaan Allah, juga membahas soal kerasulan, wahyu, kitab suci yaitu Al-Quran, soal orang percaya kepada ajaran itu, yakni orang kafir dan musyrik, soal hubungan makhluk dan kholik, terutama manusia dan penciptanya, soal akhir hidup manusia, yaitu surga dan neraka. Lalu, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata, yaitu kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan sendiri memiliki arti kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Sedangkan spiritual berkaitan dengan roh, semangat, atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, menyangkut nilai-nilai transendental yang bersifat mental sebagai lawan dari material, fisikal, atau jasmaniah. Jadi, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk mengindikasi nilai-nilai ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah. Lalu, apa kontribusi ilmu kalam terhadap kecerdasan spiritual mahasiswa itu? Yang pertama yaitu menguatkan keimanan. Dengan mempelajari ilmu kalam yang membahas mengenai masalah ketuhanan, rasul, alam gaib, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dan dalam Islam, sehingga dapat menguatkan keimanan seseorang. Yang kedua, memberikan fondasi keimanan. Ilmu kalam akan memberikan fondasi atau dasar keimanan kepada seseorang yang mempelajarinya karena ilmu kalam pada agama Islam akan dibahas mengenai masalah-masalah ketuhanan serta sifatnya, nabi dan rasul, hal gaib, alam akhirat yang disertai penjelasan menggunakan sumber dari dalil yang benar. Yang ketiga ada mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik. Mempelajari ilmu kalam dengan baik diharapkan agar dapat terus mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dan diharapkan bisa istiqomah di jalan Allah. Yang keempat, ada memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran agama Islam. Penyimpangan ajaran biasanya disertai dengan ideologi ekstrim maupun mengandung kesalahan yang membelokkan kebenaran. Maka dari itu, mempelajari ilmu kalam akan memberikan jawaban kebenaran ketika terdapat fenomena penyimpangan ajaran agama di masyarakat yang bisa diakibatkan oleh banyak faktor, terutama faktor lingkungan. Dan yang terakhir, mengarahkan ke jalan yang benar. Mengarahkan ke jalan yang benar maksudnya adalah ilmu kalam yang mengandung kebenaran tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia bisa mengarahkan seseorang yang kurang paham dengan akidah Islam yang sebenarnya menjadi paham
dan mengarahkan untuk tetap berada di jalan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.